Kabupaten Dairi adalah sebuah kabupaten yang terletak di dataran tinggi Sumatera Utara dengan luas 1.927.082 km² dan berada di dataran tinggi yang berbukit-bukit pada ketinggian antara 700 meter sampai 1.250 meter di atas permukaan laut. Seperti apa realitas masyarakat Dairi? Simaklah laporan reporter kami yang bekerja sama dengan Radio Pepoda FM Dairi. Kabupaten Dairi berpenduduk lebih dari 271.521 jiwa dengan 59.197 kepala keluarga. Dari jumlah itu, 57.591 kepala keluarga tergantung pada hasil pertanian. Persentasi terbesar merupakan rumah tangga tani pengguna lahan sebesar 99,86%, dengan produksi jenis tanaman padi dan palawija, tanaman perkebunan rakyat dan hortikultura sebagai mata pencarian penduduk yang utama. Sudah lama Dairi dikenal sebagai salah satu kabupaten penghasil kopi terbaik dari Sumatera Utara. Tetapi sangat disayangkan, kehidupan petani di desa tidaklah seharum kopi Sidikalang tersebut. Penduduk desa yang tinggal di daerah terpencil masih banyak hidup di bawah garis kemiskinan. Data menunjukkan bahwa Dairi merupakan salah satu daerah tertinggal di antara 199 kabupaten tertinggal di Indonesia. Dari 169 desa yang ada di Kabupaten Dairi, 95 desa merupakan desa tertinggal. Sementara itu, jumlah penduduk miskin berdasarkan penerima bantuan langsung tunai atau BLT mencapai 30.255 kepala keluarga dari 61.305 kepala keluarga penduduk Dairi. Situasi masyarakat dari sekarang, khususnya untuk petani, itu sangat memprihatinkan. Dari tahun ke tahun semakin banyak keluhan, semakin banyak persoalan yang mereka hadapi. Ada beberapa catatan kita mengenai petani-petani atau bidang pertanian di Kabupaten Dairi. Yang pertama sekali, biaya yang dikeluarkan petani untuk mengelola sebuah jenis pertanian atau produksi pertanian itu sangat mahal. Pupuk kimia, kemudian pestisida, itu setiap tahun itu semakin mahal. Ini membuat petani semakin menjerit untuk menutupi atau mencari biaya untuk produksi pertanian. Nah, kemudian mahalnya biaya produksi tadi tidak diimbangi dengan harga produk yang mereka hasilkan. Lihat saja beberapa bulan terakhir ini petani yang menghasilkan cabai itu sangat menjerit, di mana harga cabai atau harga produksi mereka itu hanya sekitar 2.000. Jadi sehingga banyak petani yang sangat susah dan akhirnya mereka jadi kewalahan untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka. Tidak hanya cabai, banyak produksi-produksi pertanian lain yang memang belum dihargai. Harga ditentukan oleh pasar sehingga mereka hanya bisa menggantungkan dari kondisi pasar. Misalnya saja kopi atau coklat atau produksi lain. Hampir tidak ada penjaminan harga terhadap petani. Di tengah gencarnya pemerintah mempercantik ibu kota Sidikalang, beberapa desa justru terlupakan. Desa-desa terpencil masih ada yang belum dapat dilalui kendaraan roda 2. Listrik sebagai salah satu tanda kemajuan juga belum dinikmati dan bahkan masyarakat masih sulit mendapatkan air bersih untuk keperluan sehari-hari. Akibatnya, anak-anak harus memikul kebutuhan air untuk keluarga mereka. Meskipun hidup dalam keterbatasan, tetapi masyarakat petani di Dairi adalah petani-petani ulet. Tanpa bantuan dari pemerintahnya, mereka berjuang dari pagi sampai malam demi sesuap nasi dan kebutuhan keluarga mereka. Tetapi sayangnya, keuletan petani untuk berusaha sering terhambat persoalan modal. Meskipun modal bukan satu-satunya faktor yang membuat petani miskin, tetapi modal adalah hambatan yang cukup besar dalam memulai usaha pertanian dan usaha lainnya. Kesulitan modal tersebut membuat petani akhirnya tergantung kepada kebaikan toke yang menawarkan bantuan seperti bibit, pupuk, dan pestisida. Bahkan tidak jarang menawarkan uang tunai, tetapi dengan bunga yang sangat tinggi. Kebaikan ini mau tidak mau telah menghilangkan kemerdekaan petani menjual hasil tani ke pasar. Sebab hasil tani haruslah dijual kepada toke yang telah memberi modal untuk usaha tersebut. Di pihak lain, lembaga keuangan seperti bank dengan berbagai peraturan dan prinsip keberhati-hatian
membatasi kemungkinan berhubungan dengan pelaku ekonomi di pedesaan yang masih selalu diyakini sebagai tidak layak dan mempunyai resiko kegagalan sangat tinggi, sehingga upaya peningkatan kapasitas usaha mereka terkendala oleh keterbatasan modal. Sementara itu, kesadaran berorganisasi petani masih sangat minim. Munculnya kelompok-kelompok tani biasanya hanya dilatar belakangi oleh janji bantuan dari pemerintah. Setelah mendapat bantuan, maka kelompok itu bubar dengan sendirinya. Kelompok belum berkelanjutan karena program yang bersumber dari pemerintah dan tanpa pendampingan rutin. Kelompok juga sering dimanfaatkan untuk kepentingan politik semata. Realitas kehidupan petani di dataran tinggi Sumatera bagian utara, khususnya Kabupaten Dairi, melahirkan keprihatinan dan keinginan untuk berbuat. Yayasan Petrasa mencoba menggagasi dan menumbuhkan kesadaran baru petani melalui program-program terintegrasi dan komprehensif. Demikian juga memotivasi masyarakat petani untuk membangun sendiri organisasi yang dapat saling mendukung, tempat untuk belajar dan berbagi sesama petani. Sini Bang Kak Lulu. Enggak, karena dia mau narik sebentar sekarang. Cuman si Gaby itu kan lebih banyak ya kualitasnya dari utangnya. Mana kartunya? Lalu kalau Sandra